Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rizkiana dari program studi D3 Kebidanan kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu hamil selama proses persalinan kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Perlu kita ketahui bahwa perubahan fisiologis dalam persalinan ini mempunyai 4 tahapan. Yang pertama ada kala 1, yang kedua ada kala 2, yang ketiga ada kala 3, dan yang keempat ada kala 4. Perubahan fisiologis pada kala 1 persalinan. Yang pertama, tekanan darah. Perubahan darah meningkat selama kontraksi uterus dengan kenaikan sistolik rata-rata sebesar 10-20 mmHg dan kenaikan diastolik rata-rata 5-10 mmHg. Di antara kontraksi-kontraksi uterus, tekanan darah akan turun seperti sebelumnya, seperti sebelum masuk persalinan, dan akan naik lagi bila terjadi kontraksi. Yang kedua ada metabolisme. Metabolisme karbohidrat aerob dan anaerob akan meningkat secara berangsur disebabkan oleh kecemasan dan aktivitas otot skleratal. Peningkatan ini ditandai adanya peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, kardiak output, pernapasan, dan cairan yang menghilang. Yang ketiga ada suhu tubuh. Suhu akan sedikit meningkat selama persalinan. Suhu mencapai tertinggi selama persalinan dan segera setelah persalinan. Kenaikan ini dianggap normal, asal tidak melebihi 0,5 derajat Celcius. Lalu yang keempat ada detak jantung. Detak jantung secara dramatis naik selama kontraksi dan antara kontraksi sedikit meningkat dibanding sebelum persalinan. 400 ml darah dikeluarkan dari uterus dan masuk ke dalam sistem vaskuler ibu. Hal ini akan meningkatkan curah jantung sekitar 10% pada tahap pertama persalinan dan sekitar 30% sampai 50% pada tahap kedua persalinan. Pernapasan. Terjadi sedikit peningkatan laju pernapasan dianggap normal. Hiperventilasi yang lama dianggap tidak normal dan bisa menyebabkan alkologis. Lalu F, ada ginjal. Poliuri jumlah urin dan normal. Dari normal. Sering terjadi selama persalinan, disebabkan oleh peningkatan kardiak output, peningkatan filtrasi glomerulus, dan peningkatan aliran plasma ginjal. Proteinuria dianggap normal selama persalinan. Proteinuria plus 1 dapat dikatakan normal, dan hasil ini merupakan respons rusaknya jaringan otot akibat kerja fisik selama persalinan. Lalu ada gastrointestinal. Motilitas lambung dan absorpsi makanan padat secara substansial berkurang banyak selama persalinan. Mual dan muntah sering terjadi di akhir kala 1. Lalu ada hematologi. Hemoglobin meningkat sampai 1,2 gram per 100 mili selama persalinan dan akan kembali pada tingkat seperti sebelum persalinan dan sehari setelah persalinan, kecuali pada perdarahan postpartum. Lalu perubahan serviks. Bisa kita lihat bahwa perubahan serviks ini pada gambar di sini ada penipisan serviks enfasemen. Lalu perubahan fisiologis pada kala 2 persalinan. Yang pertama itu ada sifat kontraksi otot rahim. Nah, terjadi retraksi. Ukuran rongga rahim akan mengecil dan janin secara perlahan akan berangsur didorong ke bawah dan tidak naik lagi ke atas setelah his hilang. Kontraksi tidak sama kuatnya, tetapi paling kuat di daerah fundus uteri dan berangsur berkurang ke bawah dan paling lemah pada segmen bawah rahim. Lalu ada perubahan bentuk rahim.
adanya kontraksi mengakibatkan sumbu panjang rahim bertambah panjang, sehingga ukuran melintang maupun muka belakang berkurang. Nah, pengaruh perubahan bentuk rahim itu yaitu ukuran melintang berkurang, rahim bertambah panjang. Hal ini merupakan salah satu sebab dari pembukaan serviks. Skema perubahan uterus akibat proses persalinan. Belum hamil, hamil tua, impartu, kala 2, dan distosia. Bisa kita lihat bahwa di gambar ini yang gambar pertama yaitu uterus pada saat sebelum kehamilan. Nah, yang gambar kedua yaitu uterus pada saat hamil tua. Dan yang gambar ketiga yaitu uterus pada persalinan kala 1. Dan yang keempat, uterus pada persalinan kala 2. Dan pada gambar kelima pada persalinan abnormal. Lalu ada ligamentum rotundum. Nah, yaitu mengandung otot-otot polos, dan jika uterus berkontraksi, otot-otot ini ikut berkontraksi sehingga ligamentum rotundum menjadi pendek. Lalu ada perubahan pada serviks. Agar janin dapat keluar dari rahim, maka perlu terjadi pembukaan dari serviks. Pembukaan serviks biasanya didahului oleh pendataan dari serviks. Lalu perubahan fisiologis pada kala 3 persalinan. Yang pertama itu perubahan bentuk dan tinggi fundus. Setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat jenuh dan tinggi. Fundus biasanya terletak di bawah pusat. Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk segitiga atau berbentuk menyerupai buah pir atau alpukat, dan fundus berada di bawah pusat, seringkali mengarah ke sisi kanan. Lalu ada tali pusat pembanjang. Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva, yaitu tanda Alfeld. Terus yang ketiga itu ada semburan darah mendadak dan singkat. Darah yang terkumpul di belakang keluar plasenta akan membantu mendorong plasenta dan dibantu oleh ibu apabila kumpulan darah retroplasental pooling dalam ruang di antara dinding uterus dan pembukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampungnya. Maka darah akan tersembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas. Jadi setelah plasenta keluar, darah ini akan menyembur gitu, seperti itu. Lalu ada perubahan fisiologis pada kala 4 persalinan. Yang pertama itu ada uterus berada 2 jari di bawah pusat dan teraba keras. Jadi ketika uterus itu dimasukkan 2 jari oleh bidan di bawah pusat dan akan terasa keras gitu. Lalu ada serviks. Serviks berubah menjadi bersifat potulous atau terkulai dan tebal. Lalu ada keluarnya darah dari tempat perlekatan plasenta, tidak lebih dari 500 cc. Lalu keluarnya kolostrum dari payudara. Nah, kolostrum ini sangat penting bagi bayi karena merupakan ASI pertama yang dikeluarkan oleh ibu, dan ini bisa sebagai zat imunitas pada bayi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perubahan psikologis dalam persalinan. Sama halnya dengan fisiologis, terdapat 4 tahap, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Perubahan fisiologis pada kala 1 persalinan, yaitu yang pertama, perasaan tidak enak. Yang kedua, takut dan ragu akan persalinan yang akan dihadapi. Yang ketiga, sering memikirkan antara lain apakah persalinan berjalan dengan normal. Yang keempat, menganggap persalinan sebagai percobaan. Yang kelima, apakah penolong persalinan dapat sabar dan bijaksana dalam menolongnya. Yang kelima, apakah bayinya normal, apakah tidak. Lalu, apakah ia sanggup merawat bayinya. Ibu merasa cemas. Nah, pengalaman sebelumnya, persiapan menghadapi persalinan, fisik, mental, materi, dan lain tersebut. Lingkungan, mekanisme coping, sikap terhadap kehamilan. Jadi, bisa kita lihat bahwa perasaan tidak enak ini bisa dirasakan oleh ibu saat persalinan.
Jadi kita sebagai bidan harus mengasihi atau memotivasi kepada ibu supaya tidak terlalu dipikirkan gitu. Terus meminta untuk keluarganya agar memotivasi ibu ibu persalinan agar semangat dan tidak terlalu terbebani atau tidak terlalu dipikirkan gitu oleh ibu saat proses persalinan. Yang kedua, ini perubahan psikologis pada kala 2 persalinan. Sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman, merasakan nyeri akibat kontraksi uterus yang semakin kuat dan semakin sering. Berkeringat dan mulas juga menyebabkan ketidaknyamanan. Nah, hal ini dirasakan oleh ibu pada saat proses persalinan. Lalu badan selalu berkegerahan karena metabolisme dalam tubuh meningkat, denyut jantung meningkat, nadi suhu pernapasan meningkat, berkeringat lebih banyak, merasa lelah sekali, kehausan ketika bayi sudah dilahirkan karena tenaga habis dipakai untuk meneran. Jadi kita sebagai bidan harus terus memotivasi ibunya supaya ibunya kuat gitu untuk menjalani proses persalinan. Tidak sabaran sehingga harmoni antara ibu dan janin yang dikandung terganggu. Hal ini disebabkan karena kepala janin sudah memasuki panggul dan timbul kontraksi-kontraksi pada uterus. Muncul rasa kesakitan dan ingin segera mengeluarkan janinnya. Jadi ibu itu tidak sabar. Jadi si ibu ini tidak sabar gitu, ingin sesegera bayinya keluar dan hawanya itu eh lalu ada rasa takut dan kekhawatiran, merasa lelah karena tekanan untuk mengedan sangat kuat, merasa distres dengan ketidaknyamanan panggul karena terdesak oleh kepala janin, panik jika janinnya tidak segera keluar dan takut persalinan lama. Itu biasanya yang dirasakan oleh ibu saat proses persalinan. Lalu perubahan psikologis pada kala 3 persalinan. Setelah janinnya keluar, ibu merasa bahagia. Nah, bahagia karena bayinya sudah keluar. Lalu ibu juga akan merasakan cemas dan takut untuk proses selanjutnya, yaitu proses pengeluaran plasenta. Seperti itu. Lalu perubahan psikologis pada kala 4 persalinan. Yang pertama itu ada fase honeymoon. Honeymoon. Nah, fase honeymoon ini yaitu ikatan kasih sayang, bonding dan attachment, di mana ibu mulai merasakan rasa kasih sayang kepada bayinya. Lalu yang kedua ada bonding attachment, ikatan kasih sayang antara ibu dan bayinya. Lalu ada fase pada nipas, fase pada masa nipas. Nah, fase pada nipas ini dibagi menjadi dua, yaitu ada fase tucking in dan ada fase tucking hold. Nah, fase tucking in ini di mana ibu lebih memperhatikan dirinya daripada bayinya. Dan ini terjadi pada 1-2 hari setelah persalinan. Lalu ada fase tucking hold. Ibu mulai memperhatikan bayinya lebih maksimal, mempelajari bagaimana cara merawat bayi dengan maksimal, dan timbulnya rasa percaya diri untuk merawat bayinya. Lalu ada respon antara ibu dan bayinya sejak kontak awal hingga tahap perkembangannya. Nah, yang pertama itu ada touch sentuhan, A to A kontak, kontak mata, dan odor, bau badan, body warm, kehangatan tubuh, voice suara, entertainment, gaya bahasa. Jadi bayi itu bisa mengenal bayinya. Jadi bayi itu bisa mengenal ibunya itu melalui sentuhan, kontak mata, bau badan, kehangatan tubuh, suara, dan gaya bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.